Sempat tolak dinaturalisasi, kini karir Jordi Wehrman justru merapat ke klub Liga 1 dan berpotensi besar dilirik timnas Indonesia. Melansir dari pernyataan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PT PBMB, Annisa Zafarina, disebutkan bahwa manajemen Sapeh kerap resmi mendatangkan Jordi Wehrman sebagai amunisi anyar di Liga 1 musim depan. Dalam keterangannya, Madura United memuji Jordi Wehrman yang dianggap punya potensi serta kualitas memukau di Eropa. Selain itu, Madura United juga turut menjelaskan asal-usul pemain anyarnya itu yang diketahui punya darah Indonesia. Jordi Wehrman, pemain kelahiran Den Haag Belanda dan punya darah tanah air dari ibunya, ucap Annisa Zafarina. Pemain yang lama mengasah skill si kulit bundar di Feyenoord dari sejak kecil, datang ke Madura untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia, tambahnya. Lebih lanjut, Madura United juga berharap kehadiran Jordi Wehrman bisa mengangkat performa tim di kompetisi domestik. Karir Jordi Wehrman cukup bagus. Dia menjadi andalan di Feyenoord dan promosi ke tim utama pada usia yang muda dan pernah bermain di timnas Belanda kelompok usia. Kami berharap datangnya dia ke Madura United juga bisa mengangkat performa tim, tutup Annisa. Sebelum hengkang ke Madura United, nama Jordi Wehrman sempat jadi sorotan terutama dari para penggemar timnas Indonesia. Pada 2022 lalu, nama Jordi Wehrman masuk dalam daftar calon naturalisasi timnas Indonesia lantaran dinilai punya kemampuan mumpuni dan prospek karir menjanjikan. Namun, Wehrman menolak berseragam timnas Indonesia. Fakta itu dikonfirmasi oleh mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia, Wehrman, menolak. Jordi Wehrman sementara bukan target naturalisasi timnas Indonesia lagi, kata Hassani ketika dikonfirmasi wartawan. Hassani tidak menjelaskan alasan Wehrman menolak tawaran timnas Indonesia. Faktor Belanda disinyalir menjadi alasan kuat bagi sang pemain menolak PSSI. Terlebih Wehrman dalam performa terbaik kala diajak PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu bahkan sempat menjuarai Piala Swiss bersama FC Luzern. Namun kini dengan hengkang ke Liga 1, sepertinya peluang Wehrman untuk memperkuat Belanda semakin tertutup dan justru membuka kesempatan bagi PSSI untuk kembali menaturalisasinya. Andai Jordi Wehrman mampu tampil apik dan membawa Madura United finish di papan atas Liga 1 musim depan, bukan tak mungkin dirinya bakal dilirik timnas Indonesia minimal pada ajang Piala AFF 2024 akhir tahun nanti. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memecahkan rekor pribadinya usai mencatat clean sheet bersama FC Dallas pada pekan ke-25 MLS 2024. Martin Paes kembali menjadi sorotan usai tampil apik bersama FC Dallas di Major League Soccer. Pada pekan ke-25 ini, FC Dallas berhasil menaklukkan La Galaxy dengan skor 2-0 di Stadion Toyota, Amerika, Minggu, 14 Juli 2024. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Petar Musa pada menit ke-28. Logan Farrington menggenapi kemenangan FC Dallas usai meneruskan umpan ex-pemain Real Madrid, Asier Ilarramendi. Sementara itu, Martin Paes menambah jumlah clean sheet menjadi 4 kali untuk FC Dallas selama musim 2024. Tak hanya itu, Paes juga berhasil melampaui rekor pribadinya meski hanya mencatat 1 saves pada laga tersebut. Dilansir dari media sosial resmi FC Dallas, kiper berusia 26 tahun itu telah membukukan 95 penyelamatan dari 23 pertandingan di MLS 2024. Catatan tersebut menjadi yang terbanyak selama 3 musim berkarier di MLS. Sebuah catatan penyelamatan tertinggi dalam semusim selama karir, tulis FC Dallas sembari menyertakan foto Martin Paes. Sebuah catatan tertinggi untuk Bang Paes, tulisnya dalam caption postingan tersebut. Seperti diketahui, Martin Paes telah memulai karir profesionalnya sejak 2016 dengan memperkuat NEC. Namun, ia baru mendapat kesempatan bermain ketika hijrah ke Utrecht pada musim 2018. Pada 2022, barulah Paes menerima pinangan dari FC Dallas. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu selalu menjadi pilihan utama dalam 3 musim beruntun di FC Dallas. Pada musim pertamanya, Martin Paes mencatat 92 saves dari 32 pertandingan di MLS.
Kemudian pada musim kedua ia membukukan 94 penyelamatan dari 30 pertandingan. Musim ini, Martin Paes masih bisa menambah jumlah penyelamatan karena MLS masih akan berlangsung hingga Oktober 2024. Di tengah penampilan apiknya bersama FC Dallas, Martin Paes juga dikaitkan dengan klub Serie A Italia. Empoli dikabarkan menjadi tim paling santer yang mendekati mantan kiper timnas U21 Belanda tersebut. Martin Paes bahkan dikabarkan sudah menjalin kesepakatan pribadi dengan Gli Azzurri. Empoli telah mengirimkan proposal resmi ke FC Dallas untuk Martin Paes, tulis Fabrizio Romano di akun sosial media Twitter pribadinya. Negosiasi sedang berlangsung terkait peminjaman dengan klausul pembelian wajib, karena FC Dallas ingin melepasnya secara permanen. Persyaratan pribadi sudah disepakati, tambahnya. Empoli tinggal menunggu persetujuan dari FC Dallas untuk memastikan kepindahan Martin Paes. Karirnya di negeri Paman Sam kemungkinan bakal berakhir lebih cepat jika transfer tersebut terwujud. Empoli sudah akan menjalani pertandingan pertamanya di Serie A dengan menghadapi Monza pada 18 Agustus 2024. Hitung-hitungan peluang Martin Paes menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang Empoli, setelah transfer di musim panas ini terrealisasi. Seperti yang dicuitkan pakar transfer pemain asal Italia, Fabrizio Romano di media sosial X, kepindahan Martin Paes ke Empoli, tinggal menunggu waktu saja. Bak Gayung bersambut, FC Dallas, selaku klub Martin Paes saat ini, memberikan lampu hijau kepada Empoli untuk merekrut penjaga gawang berkewarganegaraan Indonesia tersebut. Empoli menginginkan Martin Paes dengan status pinjaman, plus opsi permanen. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Indonesia, karena satu lagi pemainnya kini berkompetisi di benua biru. Sekalipun, Martin Paes memang masih terhalang untuk menjalani laga debut bersama Timnas Indonesia. Sejauh ini, penggawa Timnas Indonesia yang berkompetisi di Serie A musim 2024-2025, ada Jay Idzes yang memperkuat Venezia. Kemudian pemain keturunan tanah air seperti Tijani Reijnders memperkuat tim elit AC Milan, sedangkan Emil Audero Mulyadi kabarnya akan dipinjamkan oleh Sampdoria ke Como 1907. Kini dengan kedatangan Martin Paes ke Empoli, maka merah putih pun semakin menyala di Serie A Italia. Di sisi lain, potensi terciptanya derby Indonesia di Serie A 2024-2025 terbuka lebar. Sebagai catatan saja, di antara nama yang disebutkan, praktis hanya Jay Idzes dan Martin Paes yang sudah berstatus WNI. Artinya, pertemuan Empoli versus Venezia akan mempertemukan dua pemain berkebangsaan Indonesia, yakni Jay Idzes dan Martin Paes. Merujuk kepada jadwal pertandingan Liga Italia musim ini, Empoli bentrok melawan Venezia pada Giornata ke-19, tepatnya 5 Januari tahun depan. Paling menarik perhatian, seberapa besar peluang Martin Paes menjadi pilihan utama oleh pelatih Empoli, Roberto Di Aversa, begitu bergabung dengan klub nantinya. Merujuk kepada situs Transfermarkt, Paes bakal punya 4 pesaing yang akan berebut sebagai kiper utama di Empoli FC nanti. 2 di antara mereka merupakan pemain muda yang baru naik promosi tim utama. Adapun kedua pemain yang dimaksud adalah Jacopo Seghetti dan Valerio Biagini. Seghetti adalah kiper muda berusia 19 tahun yang baru direkrut ke tim utama dari Akademi Empoli pada Juli 2024 ini. Begitupun dengan Biagini yang tak jauh berbeda. Kiper 20 tahun itu baru kembali ke Empoli setelah dipinjamkan ke Livorno pada Juli 2023 lalu. Jika melihat dari catatan tersebut, Paes terbilang unggul di atas angin. Peluangnya untuk menjadi kiper utama masih sangat terbuka lebar dengan dua kiper Empoli lainnya, yakni Samuele Perisan dan Niccolò Cior.